Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak balik lagi ya, tapi ini merupakan video tutorial atau pembelajaran online karena memang kalian sedang dalam permasalahan atau menghadapi wabah corona. Mungkin pembelajarannya kita ganti menjadi pembelajaran online, dan untuk pelajaran IPA mungkin pembelajarannya seperti ini saja, akan diupload di YouTube channelnya Ustazah. Tapi ini baru bener-bener banget baru dan bukan YouTubers, bukan vlogger, bukan apapun. Jadi sebelum banyak ngomong, banyak bicara, langsung aja kita akan memulai video mengenai ekskresi pada hati ya. Jadi mengenai ekskresi pada hati ini adalah bagian organ tubuh yang paling terakhir gitu. Nah, pertama kita akan membahas beberapa fungsi umum daripada hati. Yang pertama, fungsi umum daripada hati itu adalah sebagai penetralisi racun yang akan masuk ke wilayah tubuh kalian. Jadi gunanya hati tersebut, kalau misalkan beberapa racun, kemudian beberapa virus, bakteri, kalau misalkan bakteri atau virus tersebut masuk ke wilayah tubuh kalian, itu akan dinetralisir oleh hati tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menghancurkan lemak. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Kemudian yang kedua itu sebagai untuk menghancurkan lemak di sini ya. Jadi beberapa lemak yang mungkin yang sekarang terkena obesitas, kemudian yang sekarang terkena berkelebihan berat badan, itu bisa menggunakan hati. Jadi hati ini sangat baik sekali karena akan menetralisir racun dari dalam tubuh atau menghancurkan lemak supaya kalian tidak gampang untuk sakit. Jadi hati tersebut ini memiliki beberapa imunitas yang sangat baik untuk tubuh kalian. Langsung aja cekidot ke bagian fungsi lain dari hati. Yang pertama kita akan masuk fungsi dari hati tersebut ya. Fungsi yang pertama itu penghasil getah empedu ya. Nah, sebagai penghasil getah empedu di sini, untuk penghasil dari getah empedu tersebut nanti ini akan masuk ke bagian hati kalian ya. Mohon maaf jangan baper. Untuk hati ya tetap hati ya, bukan hati yang itu. Jadi si getah empedu itu akan dimasukkan atau berasal dari metabolisme protein ya, berasal dari metabolisme protein. Nah ini ya bisa kelihatan ya sama kalian, mohon maaf karena keterbatasan dari cara Ustazah menyampaikan videonya kurang dapat dipahami, mohon maaf. Dari metabolisme protein. Nah metabolisme protein tersebut berasal dari sel darah merah ya, yang akan dirombak di dalam tubuh ya, yang akan dirombak di dalam tubuh. Jadi nanti ketika metabolisme protein tersebut menghasilkan garam atau getah empedu tersebut, nantinya akan disimpan di bagian kantong empedu. Jadi nanti si cairan ini atau si getah empedu tersebut akan dimasukkan ke daerah kantong empedu. Nah, setelah si cairan atau getah empedu tersebut ini nantinya akan disalurkan melalui usus 12 jari sampai ke bagian anus untuk dikeluarkan melalui anus kalian berupa feses atau tinja. Jadi si getah empedu tersebut ini yang sudah tertampung di bagian kantong empedu ini akan disalurkan melalui usus 12 jari ya sampai ke bagian usus besar. Nanti dari proses usus besar tersebut apakah akan dimasukkan ke sari-sari makanan atau akan diserap oleh tubuh, apakah akan dikeluarkan oleh tubuh kalian. Jadi gunanya dari getah empedu tersebut ini mengeluarkan racun dari sari-sari makanan ya, dari sari-sari makanan yang kalian makan, apakah itu mengandung zat yang sangat berlebih oleh tubuh, makanya dikeluarkan oleh kantung empedu berupa cairan empedu. Untuk cairan empedunya itu warnanya warna hijau ya, dan rasanya sangat pahit katanya gitu. Jadi yang pertama itu adalah getah empedu. Jadi si getah empedu tersebut berasal dari metabolisme protein ya, berasal dari metabolisme protein.
Nah, metabolisme protein tersebut berasal dari sel darah merah yang akan dirombak di dalam tubuh. Artinya sel darah merah ini sudah tidak dapat dipakai lagi oleh tubuh kalian gitu. Kemudian si getah empedu tersebut itu akan ditampung di daerah kantong empedu ya. Setelah di kantong empedu itu akan disalurkan ke usus 12 jari, kemudian masuk ke usus besar yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau tinja. Itu merupakan fungsi yang pertama dari hati. Kita hapus lagi ya. Jadi kalian kalau misalkan belum paham bisa diulang-ulang videonya gitu supaya kalian paham. Kemudian fungsi yang kedua itu menghasilkan urea. Nah, menghasilkan urea ya. Kenapa bisa seperti menghasilkan urea? Kan katanya urea tersebut diekskresikan dari ginjal. Nah, sebelum masuk ke daerah ginjal, urea tersebut akan masuk ke daerah hati dulu terlebih dahulu. Nah, pertama, urea ini kenapa harus dikeluarkan oleh tubuh kalian? Karena urea ini adalah racun yang sangat tidak baik apabila masih berada di dalam tubuh kalian. Jadi urea ini berasal dari metabolisme protein juga. Jadi nanti urea akan masuk ke dalam hati, kemudian ini berasal dari metabolisme protein yang secara tidak langsung akan menghasilkan mineral ya. Jadi nanti urea ini setelah masuk ke daerah hati itu akan berubah menjadi mineral, dan si mineral ini akan masuk atau menyalurkan urea tersebut ke daerah ginjal, kemudian prosesnya menjadi urin. Jadi nanti urin dan juga si urea ini ya akan masuk ke daerah ekskresi ginjal yang berasal dari hati. Jadi sebelum menjadi beberapa zat yang sangat berbahaya, hati tersebut ini akan menetralisir dulu racun di dalam zat-zat tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian urea ini berasal dari mana? Ya, urea ini berasal dari gas amonia ya. Berasal dari gas amonia. Nah, gas amonia yang ini ya, gas amonia